Suara UBK Podcast, kembali lagi di Talkshow. Kali ini kita masuk ke segmen krisis identitas mahasiswa bersama Presma. Oke, pada kesempatan kali ini kita udah bersama Presmanya. Mungkin sebelum kita masuk ke perbincangan, kita perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Hidayat Abdul Aziz, sebagai Presiden Mahasiswa BMKM Universitas Gunung Kidul. Oke, langsung aja kita masuk ke perbincangan yang pertama, yaitu kira-kira pada saat pertama kali masuk kuliah, apa nih yang paling membingungkan menurut kamu? Yang paling membingungkan pertama itu budaya pasti, karena di universitas itu kan banyak orang-orang yang berbagai daerah begitu. Walaupun di Gunung Kidul, karena di Gunung Kidul pun setiap kecamatan punya budaya sendiri-sendiri, entah itu dari logat, budaya, fisik maupun dan lainnya. Jadi hal pertama yang membuat bingung itu budaya. Jadi butuh penyesuaian. Terus perlahan-lahan penyesuaian itu gimana mulainya? Sering ngobrol, sering ngobrol. bertemu, sering berinteraksi dengan teman-teman begitu. Oke. Lalu kira-kira pernah nggak sih merasa aku ini sebenarnya siapa sih di kampus? Pernah pada waktu 2-3 semester awal kuliah. Dulu waktu kuliah, karena nggak punya capaian target tertentu saat masuk kuliah, hingga jadi kayak merasa aku ini siapa di kampus, apa cuma mahasiswa aja gitu. Itu sih. Tapi ya akhirnya nyoba masuk organisasi, himpunan gitu. Nah, di situ menemukan peran, sehingga perlahan-lahan menemukan jati diri, identitas diri. Apa sih momen krusial yang membuat kamu mempertanyakan identitas diri kamu tuh di kampus? Momen krusial itu ketika fase dimana aku merasa apa sih yang bisa aku narasikan ke orang-orang tentang diriku gitu. Waktu itu ya tadi di awal kuliahan 2-3 semester itu kayak merasa flat, monoton gitu aja, terus ya mencoba untuk menggali hal-hal apa yang sesuai dengan diriku aja gitu. Motivasi pertama saat menggali itu apa? Keinginan untuk motivasinya itu agar bisa berkontribusi di lingkungan sosial, agar punya peran. Kira-kira menurut kamu apakah krisis identitas itu juga ke semua mahasiswa, nggak cuma ke diri kamu? Oh ya, karena krisis identitas itu fase atau keadaan di mana individu gitu itu menganalisis dan mengidentifikasi diri mereka dengan berbagai cara. Jadi itu di fase di mana di usia remaja, sehingga dalam fase itu pencarian jati diri itu bisa berada di fase itu. Kalau menurut kamu nih, kira-kira untuk teman-teman maba yang mungkin masih mahasiswa baru, kira-kira yang misalkan mereka masih dalam kondisi krisis identitas saat ini, kira-kira apa yang harus dilakukan? Yang pertama, tetap eksplorasi identitas dengan berbagai cara, terus cari dukungan sosial gitu, kemudian bisa dengan kayak yang aku lakukan dengan bergabung ke organisasi gitu, sering berinteraksi dengan orang-orang gitu. Kalau tadi kan untuk mahasiswa, nah bagi kamu soal kayak seberapa pengaruhnya tuh sosial itu berpengaruh nggak sih ke diri kamu? Berpengaruh karena mahasiswa itu juga berada di kehidupan sosial kan. Nah, kehidupan sosial itu setelah keluarga, sosial itu mempengaruhi krisis identitas, bisa menjadi salah satu pemicunya. Tapi kalau misalkan di lingkungan organisasi yang ada di kampus kita ini, kira-kira gimana sih sosialnya? Apakah udah di taraf sosial yang mungkin memang harus diperbaiki atau masih cenderung kurang dari segi sosial di kampus? Kalau aku melihat organisasi di kampus kita itu
beberapa organisasi sosialnya sudah oke, sudah di tahap yang bagus. Tapi di beberapa organisasi memang perlu adanya evaluasi di bidang sosial itu. Kira-kira apa yang bisa membuat sosial organisasinya ini berkembang di kampus kita? Yang pertama, ketika anggota organisasi itu punya kecerdasan emosional, mereka akan punya sosial yang bagus. Karena ketika punya kecerdasan emosional, mereka akan punya kepekaan, mereka akan punya motivasi untuk bergerak, akan memiliki aksi, sehingga dari situ sosialnya akan terbentuk. Oke, lalu kira-kira mungkin ketika kita udah masuk ke dunia perkuliahan itu kan pasti kita nggak cuma membawa ekspektasi diri kita, tapi pasti juga membawa ekspektasi orang tua, dosen dan lain sebagainya. Nah, kira-kira ekspektasi itu tuh memperparah identitas mahasiswa nggak sih? Salah satu pemicunya ya, apalagi ekspektasi yang diberikan itu mungkin tidak sesuai dengan diri individu itu. Nah, di situ bisa menjadi salah satu pemicu, sehingga apa yang dia inginkan belum tentu sesuai dengan apa yang orang tua inginkan gitu. Mungkin kalau dari ekspektasi orang tua kamu gimana? Kalau orang tua saya sendiri itu nggak ada ekspektasi tertentu, hanya ingin anaknya itu belajar aja gitu, terus belajar begitu. Jadi nggak ada ekspektasi, misalkan kamu harus jadi ini dan kamu harus nanti setelah lulus kuliah kamu harus menjadi ini, profesi ini gitu. Secara spesifik enggak, tapi secara general memang menginginkan kenapa disekolahkan tinggi biar kemungkinan hidup enaknya itu lebih besar. Oh ya, mungkin tadi udah perkenalan sebagai presiden mahasiswa, tapi kita belum kenalan nih. Maksudnya prodinya, prodi apa gitu. Aku prodi administrasi publik semester 6. Oke, semester 6. Udah semester 6 tuh kira-kira sesuai nggak sih dengan keinginan awal? Dari awal memang sudah mengincar AP, administrasi publik, karena pas lihat brosur UGK itu, lihat jurusannya apa aja, yang kemudian menjadi pilihanku itu administrasi publik. Tapi memang namanya baru lulus SMK ya, tidak tahu apa itu administrasi publik gitu. Jadi dalam pikiran itu tidak sama dengan apa yang dipelajari di kelas. Ternyata administrasi publik itu bicara tentang kebijakan dan lain sebagainya. Kalau dari minat bakatnya sesuai nggak ke administrasi publik itu? Untuk minat bakatnya, saya pikir sesuai karena minat membaca juga mulai tumbuh di kelas di AP, karena apa? Karena AP ini kan banyak teori ya, jadi itu banyak membaca. Sampai detik ini kira-kira pernah merasa salah jurusan nggak sih ketika udah mendalami program studi AP ini? Pernah. Walaupun awalnya memilih itu ya, tapi karena tidak sesuai dengan apa yang dipikirkan, kayak kenapa dulu nggak pilih jurusan IPA aja gitu, pasti ada pilihan. Pasti ada pilihan. Opsi jurusan yang lain itu apa? Dulu itu opsi jurusan teknik sih. Teknik sipil. Teknik sipil atau Kenapa? mungkin pertanian. Karena melihat di internet, di media sosial gitu, teknik sipil ini keren gitu kan. Wow, keren. Aku juga melihat ada teman di Jogja juga, kuliah di Jogja, teknik sipil itu seru lihatnya. Terus kalau AP gimana? Kalau AP karena kita sering berkutat di kebijakan, di public policy, itu ya kami lebih sering mengamati kebijakan pemerintah, terus membahasnya dalam kelas gitu, diskusi, kemudian membahas rekomendasi apa sih yang cocok untuk kebijakan ini, isu ini gitu. Kalau tadi kan kamu merasa bahwa kamu salah jurusan pada saat pertengahan perkuliahan. Nah, mungkin ada teman nggak sih yang kira-kira putus asa terus bahkan sampai nggak berangkat kuliah karena merasa jurusan dia tuh udah nggak sesuai gitu? Dulu sempat ada teman gitu, awal-awal perkuliahan
di semester 2 atau 3 kalau nggak salah, mulai dia banyak nggak berangkat kelas gitu. Dan lebih ke mungkin kalau salah jurusan gitu nggak tahu ya, tapi lebih ke kalau kami dari temennya lebih ke merangkul lagi gitu, untuk ayo aktif lagi gitu. Berarti itu juga salah satu tanda-tanda krisis identitas Ya, mahasiswa ya? ya, Oke. Tapi ketika ada teman-teman yang memang itu salah jurusan dan dari teman-teman yang lain itu kan membujuk untuk supaya tetap bisa kuliah. ya. Nah, kira-kira kalau dari pihak kampus itu juga ada mengupayakan untuk mahasiswa itu tetap berangkat atau tidak? Kalau sejauh ini ya, aku melihat memang untuk dalam lingkup kampusnya, dalam hal kampusnya itu saya lihat tidak ada. Tapi dari dosen-dosennya memang ada beberapa menanyakan gitu, ke orangnya atau mungkin ke temannya kenapa nggak berangkat. Jadi perhatian ke mahasiswa itu kadang ada di dosennya. Oke. Tapi itu membuahkan hasil atau tidak? Ada yang berhasil, kemudian ada yang mungkin ada yang keluar juga gitu. Oke, mungkin karena ini nanti ditonton oleh teman-teman mahasiswa yang lain, kalau misalkan teman-teman sedang berada di posisi krisis identitas, mungkin boleh disampaikan nih pesan dan motivasinya supaya teman-teman nggak merasa krisis identitas sebagai mahasiswa. Yang pertama harus punya tujuan. Yang kedua cari dukungan sosial karena itu penting. Yang ketiga sering berinteraksi dengan orang, karena ketika kita sedang krisis identitas, kita sering berinteraksi dengan orang, maka kita akan belajar identitas-identitas dari orang-orang itu, bagaimana dia menyampaikan uh, narasinya gitu. Kemudian kalau memang lebih parah itu ranahnya udah ke psikologi sih. Kalau memang udah parah gitu. Oke, untuk teman-teman yang krisis identitas bisa mungkin ada motivasi dan juga pesan-pesan dari siapa tadi namanya? Aziz. Oh iya, dari Mas Aziz nanti bisa diterapin pelan-pelan ketika teman-teman bisa masuk dan berkuliah di sini, maka kita semua jadi satu keluarga. Jadi jangan sampai ada salah satu dari teman-teman yang merasa krisis identitas. Oke, kita akan lanjut ke segmen tambahan yaitu lebih mengenal Presma. Oke, mungkin tadi sebenarnya kita udah menyinggung soal masuk kuliah itu gimana, jadi bisa diceritakan nih ketika masuk perkuliahan secara lebih rinci, mungkin dari sebelum kuliah itu kira-kira apakah udah memiliki tujuan untuk oke, aku akan kuliah di UGK gitu. Justru awalnya nggak ada pikiran untuk kuliah pada saat masuk SMK. Saya itu masuk SMK teknik, sekolah teknik untuk harapannya setelah lulus bekerja. Oke. 3 tahun di sekolah teknik, kemudian lulus, cari lowongan pekerjaan. Tapi orang tua bilang kalau kuliah aja. Waktu itu sempat menolak, tapi orang tua meyakinkan dan akhirnya mendaftar di Universitas Negeri di Jogja. 2 kali ujian, 2 kali seleksi gagal, terus dari diri sendiri memutuskan untuk gap year. Tapi kemudian dari orang tua waktu itu menyuruh untuk kuliah di UGK itu. Akhirnya karena saran dari orang tua itu akhirnya masuk ke UGK. Setelah sebelumnya lihat apa aja yang ada di UGK gitu kan, ada jurusan-jurusan itu aja, terus akhirnya pilih administrasi publik, langsung daftar, dan ya sampai sekarang ini. Ketika kamu pertama kali melihat UGK, itu apa yang ada di bayangan kamu? Oh, karena ekspektasi orang mau kuliah itu sangat tinggi ya Mbak, apalagi masa remaja kan. Jangan bilang lihat FTV ya. Ego dan bawa tas. Ego dan ekspektasinya tinggi. Ketika masuk, hancur di situ ekspektasi. Tapi dalam prosesnya memang
dengan eh, apa yang dimiliki kampus, kita tetap bisa berproses. Betul, memang dimanapun kita berada, kalau memang kita bisa menjalani dengan ikhlas, Ya, sabar, dan juga sembari dengan tambahan usaha, dan juga mungkin kita bisa memperluas jaringan kita, relasi kita, itu kita tetap akan mendapatkan hasil yang baik sih. Tapi kira-kira ketika masuk di kuliahan, ini merupakan keputusan tepat atau enggak sih? eh, Sampai sekarang. saat ini merasa paling tepat. Ya, dulu merasa kayak kenapa kuliah, itu kan lihat teman-teman yang kerja dapat uang bisa sana ke sini gitu kan. Tapi setelah sampai di titik ini saya merasa kayak untung aku kuliah gitu. Karena ada hal-hal yang nggak bisa didapat selama di lingkungan kerja, karena aku juga beberapa selain kuliah juga pernah part kerja. time. Itu ada hal yang tidak bisa ditemukan di dunia kerja dan bisa ditemukan di lingkungan kampus, kayak berorganisasi, berdiskusi, beradu argumen, dan bertemu dengan teman-teman gitu. Dan tidak ada hal-hal yang terlalu mengekang, sehingga kebebasan usia remaja ini masih bisa dirasakan. Oke, kira-kira worth it nggak sih kuliah di UGK ini? Menurutku worth it. Tinggal bagaimana kita memandang dan berproses di sini, karena kuliah itu kan tergantung individunya ya. Walaupun dia kuliah di PTN terkenal tapi dia tidak punya inisiatif, ya percuma gitu. Itu kembali ke individunya untuk memanfaatkan hal-hal yang dimiliki di kampus ini aja. Tapi kan kalau secara mungkin ya ketika kita membicarakan dengan dan membandingkan dengan universitas lain kita masih banyak kurang gitu. Tapi menurut kamu hal apa sih yang harusnya tuh masih harus dibenahi UGK? Hal yang masih perlu dibenahi, yang pertama, selama kuliah itu aku merasa kurangnya ini ruang untuk teman-teman melakukan diskusi secara terbuka, melakukan pertemuan gitu. Belum ada communal space, sehingga ketika mau ada pertemuan dengan mahasiswa lain harus izin ruang, harus dalam ruangan gitu kan. Sehingga saya kira communal space ini perlu di dalam lingkungan kampus UGK, ruang diskusi gitu. Kalau dari segi fasilitasnya mungkin atau dari segi akademiknya mungkin boleh disampaikan ketika ya kita kan sebagai mahasiswa kita harus menyampaikan kurang dan lebihnya tempat yang kita duduki sekarang. Kalau dari fasilitas ya, yang pertama yang aku rasakan perpustakaan. Perpustakaan bagi saya pribadi ya, itu belum ada suatu yang membuat kita ini ingin ke perpustakaan di kampus ini gitu. Oke, benar sih. Ya. Terus cuman dari itu atau ada yang lain? Terus juga beberapa teman-teman juga bilang kayak fasilitas penunjang kegiatan akademik ada yang masih kurang gitu. Itu sih mungkin alat praktek atau apa gitu. Oke. Kalau bisa flashback ke diri kamu yang dulu, kamu mau sampaikan apa nih? Kalau flashback misal ke diri yang dulu, aku kan bilang mulailah membaca sih. Karena kebiasaan membaca aku ini terbilang telat, dan itu saya merasa kayak harusnya dari dulu aku punya kebiasaan membaca gitu, harus dari masa sekolah. Berapa persen sekarang membacanya? Ya tak usahain paling enggak satu minggu itu satu chapter buku atau novel. Satu chapter ya, bukan satu buku ya. Satu chapter itu selesai. Oke, mungkin untuk harapan dan pesan untuk mahasiswa lain nih, kira-kira apa nih? Harapan dan pesan, lebih kritis lagi dalam mengawal kebijakan pemerintah maupun kebijakan kampus.
terus juga jangan terbawa informasi-informasi yang belum terkonfirmasi, informasi-informasi hoax gitu, dan juga ya, budayakan membaca. Oke, aku mau minta satu kata nih, satu kata untuk Universitas Gunung Kidul. Satu kata, bukan satu kalimat. keren. Apa? Keren. Boleh yang kenceng dong dan yakin dong. Oke, kita ulang ya, satu kata untuk Universitas Gunung Kidul. Keren. Oke, sekian talkshow hari ini. Mungkin untuk teman-teman mahasiswa yang akan masuk ke Universitas Gunung Kidul atau yang sudah masuk ke Universitas Gunung Kidul dan merasa mungkin dirinya apa sih, aku tuh apa, mungkin bisa menonton video ini sampai habis dan mungkin see you the next video.